Perkenalkan, nama saya Gina Fitria Bangun dengan NIM 2201010024. Yang saya hormati Ibu Juni Anggreni Ginting sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang laporan bisnis pupuk pada tahun 2019 sampai 2020. Yang pertama, di sini ada pendahuluan. Penggunaan pupuk sangat diperlukan dalam mengurangi kendala hara yang penting dalam pengelolaan kesuburan tanah untuk meningkatkan produksi tanaman pangan. Saat ini, berbagai macam pupuk dibutuhkan untuk menjaga kesuburan tanah dalam sistem pertanian berkelanjutan. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dari pembuatan laporan ini yaitu supaya dapat mengetahui beberapa banyak produksi pupuk subsidi dan non-subsidi, dan juga untuk mengetahui perubahan tingkat penjualan yang terjadi pada periode waktu 2019 sampai 2020, serta tindak lanjut yang akan dilakukan perusahaan. Yang ketiga yaitu aspek penjualan. Perusahaan membagi penjualan pupuk dan amonia ke dalam dua model, yaitu penjualan pupuk bersubsidi atau pupuk Public Service Obligation atau PSO, yang tata niaganya diatur regulasi pemerintah, serta penjualan pupuk komersial atau non-subsidi atau non-PSO. Penyaluran pupuk bersubsidi harus memenuhi 6 prinsip utama yang sudah direncanakan atau disebut 6T: tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Sedangkan pupuk non-PSO disalurkan kepada jaringan distribusi domestik, penjualan industri, dan ekspor. Keempat yaitu laporan kinerja produksi. Berdasarkan data produksi pupuk urea pada tahun 2019 sampai 2020, PT Pupuk Indonesia dapat menghasilkan 7.722.800 sampai dengan 7.983.042 ton pupuk, yang dimana hasil tersebut telah melampaui sebesar 3,37% dari target produksi pada tahun 2020, yaitu sebesar 6.327.500 ton. Sedangkan untuk produksi pupuk jenis NPK produksi tahun 2019 sampai 2020 mencapai angka 2.923.453 sampai 3.023.235, yang juga melampaui target produksi tahun 2020 sebesar 3,41%, dan produksi pupuk lainnya naik pada angka 5,48% dari target, yang dimana jika dirata-ratakan seluruh hasil produksi pupuk mengalami kenaikan sebesar 3,59% dari subtarget, yang dimana PT Pupuk Indonesia menghasilkan 12.263.833 ton pupuk pada tahun 2020. Sementara produksi non-pupuk seperti amoniak dan non-amoniak, produksi mengalami kenaikan juga melewati target produksi pada tahun 2020 jika dirata-ratakan mencapai 0,84% atau sebesar 7.085.010. Yang kelima yaitu laporan penjualan. Berdasarkan data penjualan, PT Pupuk Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan penjualan terutama pada produk pupuk urea bersubsidi, yang dimana angka penjualan tahun 2019 yaitu 148.091, naik pada tahun 2020 sebesar 166.331, yang dimana angka kenaikan ini cukup menguntungkan perusahaan. Tetapi penjualan justru mengalami penurunan pada penjualan pupuk non-subsidi pada tahun 2019, yakni 162.856 menurun sebesar 120.551, di mana angka penurunan ini sangat jauh melampaui angka pada tahun sebelumnya. Dan yang keenam yaitu rencana penjualan. Untuk meningkatkan angka penjualan pada tahun 2021 yang akan datang, di mana target penjualan domestik sebesar 86,96% dan penjualan ekspor 13,4%. Yang perlu kita lakukan yaitu meningkatkan produksi pupuk subsidi untuk menaikkan penjualan serta pendapatan perusahaan dan mengurangi produksi pupuk non-subsidi guna menekankan angka kerugian yang akan terjadi pada tahun yang akan datang. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.